Diceritakan Brawijaya, raja terakhir kerajaan Majapahit, memiliki seorang selir bernama Siu Banci, ibunda Raden Patah. Akan tetapi, Ratu Dwarawati yang kelak akan menjadi permaisuri cemburu dan terpaksa Brawijaya harus menceraikan Siu Banci. Aku tak sudi melihat wajahmu di tanah Majapahit. Pergi kau, Siu Banci. Brawijaya yang mengetahui konflik antara mereka berdua pun segera menemui Siu Banci secara empat mata. Aku mengerti permasalahanmu dengan Ratu Dwarawati. Maafkan aku harus mengirimmu ke Palembang. Baiklah, saya akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Dengan sangat terpaksa, Siu Banci pun diusir dari kerajaan dengan kondisi sedang mengandung anak Brawijaya. Dan ia pun melahirkan anak bernama Raden Patah. Siu Banci pun menikah dengan Arya Damar dan mereka memiliki dua orang anak bernama Raden Patah dan saudara tirinya Raden Husain. Beberapa tahun kemudian, kerajaan Majapahit berada di ambang keruntuhan yang dikarenakan perebutan tahta dan kekuasaan, sedangkan rakyat-rakyat kecil terbengkalai. Saat itulah fajar mulai terbit dari alas Gelagawangi, dan tampillah seorang pemuda yang menyampaikan risalah Nabi, menyebarkan agama dengan kitab suci, luhur, dan mulia dalam budi pekerti. Pemuda itu ialah seorang putra Raja Majapahit Brawijaya yang bernama Raden Patah. Saat dewasa, ia melakukan perjalanan ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam bersama saudara tiri, yaitu Raden Husain. Mereka berguru kepada Sunan Ngampel. Raden Patah dan Raden Husain menjadi santri di pesantren yang dibimbing oleh Sunan Ngampel. Setelah beberapa lama menjadi santri, kedua pemuda itu tumbuh menjadi pemuda yang pemberani, berakhlak mulia dan bercita-cita tinggi. Di pendopo masjid pesantren, Sunan Ngampel berkumpul bersama para santri. Mereka menyandingkan lelagon ilir-ilir bersama-sama. Mas Raden Patah, Mas Raden Husain, Ulo Kanjeng Sunan. kalian berdua adalah pengusaha Palembang. Kalian jauh-jauh dari seberang sana hanya untuk menuntut ilmu. Suhun Kanjeng Sunan telah membimbing kami. Saya sendiri ingin berbakti pada Kanjeng Sunan untuk belajar agama Islam. Lihatmu sungguh pahit, Mas Raden Patah. Jika cita-citamu ingin mengubah Pulau Jawa menjadi pusat ajaran agama Islam, maka lakukanlah. Saya bercita-cita untuk menyebarkan agama Islam di seluruh Pulau Jawa. Baiklah, ini langkahmu untuk menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat ajaran agama Islam. Samina wa ta'na Kanjeng Sunan. Raden Patah dan Raden Husain menghadap Prabu Kertabumi. Raden Husain diangkat menjadi Adipati Tarung. Raden Patah yang memang berniat mendirikan pesantren diberi wilayah di alas Gelagawangi bersama pengikutnya. Raden Patah melakukan babat alas Gelagawangi. Di sana didirikannya pesantren yang dipimpin langsung oleh Raden Patah. Dari jumlah penduduknya yang mulainya puluhan hingga akhirnya mencapai ratusan hingga ribuan. Tahun 1479 Masehi, Girindrawardhana atau Dia Ranawijaya menyerang Majapahit. Kondisi Majapahit yang memang sedang lemah dengan mudah ditaklukkan oleh Girindrawardhana. Prabu Kertabumi tewas dalam penyerbuan tersebut. Majapahit dikuasai oleh Girindrawardhana. Jatuhnya Majapahit menggerakkan hati Raden Patah. Dengan restu para sunan, Raden Patah memberangkatkan pasukan Islam untuk menyerang Girindrawardhana. Segenap penduduk Gelagawangi, Majapahit telah jatuh di tangan mereka. Mari kita serang mereka. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pariem dan Ponium bersama ibu-ibu lainnya berjalan di belakang mereka ikut rombongan perang. Hiem, kenapa kita ikut perang ya? Lah iya, kenapa kita harus ikut juga? Kan
Kalau kita nggak ikut, nanti siapa yang akan menyediakan? Kalau mereka kelaparan, gimana? Oh, iya juga ya. Kan aku juga bisa bikin obat. Siapa tahu mereka juga sedang kesakitan. Iya. Sudah, kita bantu saja sebisa kita. Nanti kita ditinggal loh. Perang dimulai. Pasukan Raden Patah dan pasukan Girindrawardhana berhadapan, lalu mereka berperang. Pasukan Islam di bawah pimpinan Raden Patah menyerang Girindrawardhana. Peperangan berjalan sengit. Prajurit Girindrawardhana berperang melawan prajurit Raden Patah. Peperangan dimenangkan oleh Raden Patah. Aku akan menantangmu, mari kita perang. Allahu Akbar. Masyarakat sekitar, para wali dan pedagang muslim, Kadipaten Demak semakin maju. Wilayahnya meliputi Surabaya, Madura, Gresik, Tuban, bahkan Kendal dan Cirebon di sebelah barat. Sunan Ampel dan Sunan Bonang memberi Raden Patah gelar Sultan Patah, Syekh Alam Akbar, Panembahan Jimbun Abdul Rahman Sayyidin Pantaha Masirullah, Khalifatul Amiril Mukminin Hajuddin Hamid Han Abdul Suryo Alam di Bintaro Demak.